يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan di pagi menjelang siang ini kita diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan kalamullah dan dijelaskan tentang agamanya. Nah, insyaallah sekarang kita memasuki ayat 10 dari surat apa? Muzammil. Berarti di brosurnya keliru. Oke. Surat Muzammil ayat 10 dan seterusnya. Saya bacakan dulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Artinya, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, yaitu orang-orang yang mempunyai kemewahan dan diberi tangguhlah mereka barang sebentar saja. Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan juga azab yang pedih. Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu wahai orang kafir seorang utusan yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir terhadap hari yang menjadikan anak-anak pun beruban, langit pun menjadi pecah belah pada hari itu, karena Allah adalah janjinya itu pasti terlaksana. Di dalam ayat yang mulia ini Allah berfirman memerintahkan Rasulnya untuk bersabar. Di sini ada yang menarik. Coba perhatikan ayatnya. Wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Nah, kenapa tidak disebut terhadap apa yang mereka lakukan? Kok disebut ucapan? Kenapa tidak disebut melakukan? Kan orang kafir juga kadang menyiksa Nabi, ya enggak? Melempari dengan kotoran, menendang beliau, mencekik lehernya. Kenapa tidak disebutkan bersabarlah terhadap apa yang mereka perbuat? Kenapa coba ibu-ibu? Saya minum dulu, tunggu jawabannya. Ya, bismillah. Kenapa? Karena omongan itu kegiatan yang paling banyak yang dilakukan oleh manusia. Sekarang lebih banyak yang diucapkan atau yang diperbuat? Diucapkan. Maka yang lebih banyak ini mewakili yang sedikit. Artinya bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka ucapkan dan juga apa yang mereka perbuat. Gitu. Kenapa disebut ucapan? Karena ucapan lebih banyak dari perbuatan. Benar gak ucapan itu lebih banyak daripada perbuatan? Benar, lebih banyak. Makanya ada ibu-ibu lagi ngambek, pokoknya ceraikan aku. Diceraikan oleh suaminya? Enggak.
Dipraktekkan nggak ucapannya tadi? Enggak, dia hanya mengancam suaminya aja. Ya, karena mungkin dia mengira dirinya bidadari satu-satunya di alam semesta ini. Ya. Ya wajar. Seandainya pun suaminya menceraikan, menyesal nggak dia? Menyesal karena dia kehilangan Arjuna walaupun setengah matang. Itu ucapan. Ucapan itu lebih mendominasi perbuatan. Kadang ada orang yang berucap, ucapannya tidak berguna. Bahkan dia sendiri merasa kesal dengan ucapannya sendiri. Seperti seorang bapak atau seorang suami mencela istrinya atau anaknya. Setelah itu dia menyesal. Kenapa? Karena ucapannya tidak ada gunanya. Nah, oleh karenanya ucapan yang lebih banyak dan mendominasi perbuatan ini mewakili perbuatan juga. Makanya disebutkan wasbir ala ma yaqulun. Berarti di dalamnya sudah termasuk apa yang mereka perbuat berupa siksaan dan seterusnya. Sampai sini jelas? Nah, ini belajar menggunakan bahasa. Makanya ketika orang berkata waktu iblis tidak sujud, kan waktu itu diperintahkan siapa? Malaikat apa iblis? Malaikat. Kan Allah katakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat sujudlah kepada Adam. Ketika iblis tidak sujud, salah enggak iblis? Menurut mereka yang tidak mengerti bahasa, ya tidak salah kata mereka begitu. Kenapa? Karena iblis tidak disuruh sujud, yang disuruh siapa? Malaikat. Ya, gimana cara jawabnya? Ya seperti tadi, karena jumlah malaikat lebih banyak, maka disebut malaikat saja untuk mewakili juga golongan siapa? Iblis tadi. Jelas sampai sini? Nah, ini namanya cara menggunakan gaya bahasa. Karena kalau orang mengerti tentang ini, tidak mudah ditipu oleh orang-orang yang membuat syubhat. Iblis itu tidak salah kata mereka, karena tidak diperintahkan sujud. Tapi masalahnya dia ada di tengah golongan yang banyak. Ketika Allah menyuruh golongan yang banyak, berarti yang sedikit juga harus ikut. Nah, itu dia. Demikian juga perkara-perkara lainnya. Di sini Allah menyuruh Rasulnya untuk bersabar dalam menghadapi pendustaan orang-orang bodoh dari kalangan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk meninggalkan mereka dengan cara yang baik. Ya, wahjurhum hajaran jamila. Tinggalkan saja dengan cara yang baik. yakni tanpa mencela mereka. Kemudian Allah lah yang Maha Agung berfirman mengancam dan menakut-nakuti orang-orang kafir dari kaumnya. Lihat, setelah Allah menyuruh nabinya bersabar, di surah apa lagi setelah itu? Udah tinggalkan aja dengan cara yang sopan, cara yang santun, tanpa harus mencela, mencaci maki dan seterusnya. Dan dialah Allah yang Maha Agung. Tidak ada sekutu, tidak ada sesuatu pun yang bisa melawan murkanya. Maka oleh karenanya Allah memberi ancaman. Wadharni, biarkan aku saja yang bertindak, kata Allah. Wal mukadzibin, bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu. Mereka yang merasa diri mempunyai kemewahan. Lihat, orang itu kalau dia tidak mendapat hidayah, diberi kekayaan, pasti dia sombong. Iya. Dan gaya bicaranya juga udah beda. Iya, cara bicara, cara gibahnya juga udah beda. Ya kan? Dulu waktu dia enggak punya apa-apa, gibahnya sambil gitu. Sekarang itulah gitu. Ya. Jadi udah keluar tuh emas sama perak di tangannya tuh.
Orang kaya itu kayak gitu. Kalau dia tidak dapat hidayah, dia songong sekaligus mencela orang lain. Ini orang-orang ini merasa diri lebih banyak harta dibandingkan Nabi. Ya betul, karena mereka adalah orang-orang yang punya harta. Itu orang kafir Quraisy itu ibu, penghasilannya setahun 250.000 dinar. Berapa setahun? 250.000 dinar itu baru hasil dagang dari Syam. Dari negeri Syam. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas 24 karat. Itu 1 dinar. 1 dinar sama dengan 250.000. Coba hitung di HP-nya, pasti HP-nya error. Kalkulator tidak bisa ngitungnya. Berapa banyak kekayaan mereka itu. Makanya kekayaan mereka yang dihadang oleh Nabi waktu Abu Sufyan lewat Badar itu, berapa coba ibu-ibu? Itu harta yang mereka bawa pulang dari Syam itu 50.000 dinar. Kan tadi setahun 250.000 dinar. Ini yang dibawa oleh Abu Sufyan ini 50.000 dinar. Seperlimanya. Ya enggak? 50.000 dinar. Kalau saya punya uang sebanyak itu, saya bangun pondok pesantren sebesar kota Bogor. Muridnya bertambah umur, tidak naik-naik kelas. Ya, masuk kajian umum. Tapi ini mengenai kenikmatan mereka. Maka mereka sombong. Mereka tidak peduli dengan seorang rasul, anak yatim. Ya kan? Dan mereka sangat membanggakan kekayaan-kekayaan mereka. Yakni serahkanlah kepadaku orang-orang yang mendustakan itu. Juga mereka yang memiliki harta kekayaan lalu bersikap angkuh. Padahal sesungguhnya mereka lebih mampu untuk berbuat taat daripada orang lain. Sebenarnya mereka memikul hak-hak yang tidak dipikul oleh orang lain. Jadi orang kaya itu seharusnya lebih mudah untuk mendapat hidayah, iya enggak? Karena punya fasilitas. Mau ke kajian ada mobil, ya kan? Mau ke kajian ada motor. Dan yang lebih berbahaya lagi kalau ustadz dikasih kekayaan, mau ke kajian udah kaya, nggak pergi isi kajian. Mungkin itu yang membuat nasib saya nggak kaya-kaya. Ya. Ini menunjukkan bahwa kekayaan itu sebenarnya seharusnya membuat orang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa membayar zakat, bisa membantu orang lain, bisa membeli fasilitas-fasilitas untuk dia beribadah, bisa membangun masjid. Kan gitu. Tapi orang-orang ini sangat durhaka. Justru mereka menggunakan kekayaannya untuk mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, "Wa mahilhum qalila." Berilah tangguh kepada mereka barang sebentar saja. Yakni pelan-pelan, perlahan tapi pasti. Mereka itu pasti binasa. Inilah cara Allah menghancurkan musuh. Musuh-musuh itu mereka lagi asyik menikmati daripada kecurangannya selama ini. Akhirnya dihabisi dengan cara yang tidak mereka duga-duga. Ya. Coba perhatikan orang-orang yang berbuat curang, misalnya menjadi anggota dewan misalnya. Ya kan? Ini misal yang nyata kan? Yang memilih mereka itu siapa? Rakyat. Rakyatnya pintar apa bodoh? Oke. Yang jelas tidak ada saya di situ. Karena saya tidak pernah mengikuti pemilihan. Oke? Ketika mereka terpilih dan salah langkah, siapa yang mendemonya? Yang memilihnya. Yang mendemonya siapa? Yang memilihnya. Demikianlah keadaan Allah menyiksa mereka pelan-pelan. Mereka lagi asik-asik joget, yang mendemonya siapa? Yang memilihnya.
terjadilah apa yang terjadi. Kita tidak mendukung aksi-aksi yang ada, tapi kita ambil pelajaran bahwa di balik semua itu ada rencana Allah untuk mereka yang berbuat kejahatan. Dibiarkan bersenang-senang dulu. Senang-senang dulu. Nah, pada saatnya nanti ketika mereka tidak bertaubat, Allah habisi mereka. Akan ada saatnya. Demikian juga orang-orang kafir yang memiliki keinginan ingin menghancurkan umat Islam. Karena Allah itu tidak menghancurkan sekaligus, tapi perlahan tapi pasti. Berapa banyak orang yang bersembunyi di balik jubah agamanya, mengumpulkan dana sosial, menikmati dana itu, lalu setelah itu dia pun ditangkap oleh pemerintah, dibekukan apa yang mereka miliki. Tersiksa enggak? Tersiksa. Tenang saja kita. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kau kira Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Makanya Allah katakan kepada Nabi, biarkan aku yang mengurus mereka. Kau dakwah saja. Biarkan, kata Allah. Beri mereka tangguh sedikit aja. Bahkan Allah katakan numatti'hum qalila. Kami biarkan mereka bersenang-senang barang sebentar saja. Numatti'hum qalila. Summa nadarruhum ila adzabin ghalidh. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Gitu cara Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bertanya kapan Allah menghancurkan Netanyahu gitu. Kan si Netanyahu, saya ingat nama itu karena ingat bahasa Sunda Nyaho gitu. Si Netanyahu ini Allah lagi berikan dia tangguh dulu sebentar aja. Nanti dia hancur seperti pendahulu sebelumnya. Siapa sebelumnya? Simon Peres yang hidup dalam tarikan napas melalui selang. Bertahun-tahun dia hidup tersiksa dan tidak langsung dimatikan oleh Allah. Hancurlah kehidupannya itu. Siapa lagi yang mati tersiksa perlahan itu? Nabi palsu yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, yang mendirikan apa? Ahmadiyah. Yang dia dapat wahyu-wahyu bohong. Sampai suatu hari si Mirza ini, karena dia udah punya uang, dia bisa mengelabui orang dengan katanya dia punya tukang sihir. Dia bilang kepada bapak-bapak yang melewatinya, dan bapak ini kebetulan lagi jalan sama anak perempuannya cakep, cantik anaknya. Apa kata Mirza? Wahai bapak, tadi Allah berfirman kepadaku, dia telah menikahkan aku dengan anakmu. Pret. Ya, ini si Mirza ini bikin pembual ini. Kemudian bapak itu tidak mau kasih anaknya. Kamu bohong. Kemudian Mirza mengatakan, kalau kamu mendustakan aku, kamu akan menjadi anak pelacur dan kamu akan mati kolera. Terus dia katakan itu bertahun-tahun tuh. Setiap orang mengingkarinya dia katakan, kamu anak pelacur, mati kolera, seperti itu. Nah, di sekitar tahun 1906 apa 08 tuh. Sekitar itu. 1900 awal gitu. Itu udah berapa tahun yang lalu. Yang jelas bukan kemarin sore. Itu Mirza ngomong di media massa. Siapa yang tidak mengakui aku, media cetak. Siapa yang tidak mengakui aku sebagai nabi, maka dia akan mati kolera, membusuk, kata dia. Akhirnya salah seorang ahli hadis, Sanaullah namanya, masih muda. Ya waktu itu sekitar umur 29 sampai 30-an lah umurnya. Dia meladeni mubahalah itu. Kemudian Sanaullah ini mengatakan, saya yang mendustakan engkau. Jika siapa di antara kita yang berdusta, dia akan mati duluan dalam keadaan kolera. Apa yang terjadi? Mirza kena kolera. Ada nabi kena kolera? Ini nabi palsu ini. Keluarganya tidak ada yang berani mendekatinya pada saat dia sakit. Dan dia mati mencret di tembok-tembok dalam kamarnya.
kemudian dia membusuk di dalam WC. Ini cara-cara Allah menyiksa mereka yang tidak mau mengakui kesalahannya. Membusuk di mana dia? Di dalam WC. Ya. Ada nabi mati kolera mencret? Tidak ada kecuali nabi palsu ini. Nabi itu mati terhormat. Kalau dia tidak mati syahid, dia mati dalam keadaan terhormat. Nah, ini cara Allah menyiksa mereka. Maka kita kalau melihat ada orang zalim, anggota dewan kah atau siapa yang kita anggap zalim, bersabar aja dulu. Kalau kita tidak bisa bertindak apa-apa, bersabar. Tidak usah turun ke jalan, apalagi ibu-ibu, tidak usah demo. Ibu-ibu jangan demo, saya katakan jangan. Kenapa? Kasihan bapak-bapak. Ketika pemerintah tidak turun, bapaknya yang diturunkan. Karena kesel kan? Maka tidak usah demo. Kalau terjadi seperti itu anggap saja itu siksaan Allah buat mereka yang melanggar aturan. Kadang orang itu disiksa dengan tangan anak buahnya sendiri. Ya, karena mereka ini berbuat apa? Kezaliman. Ya. Sampai saya pernah melihat seorang perampok. Ini perampok gaya, betul-betul gaya. Itu mereknya itu kalau kita lihat seperti film India waktu kita kecil dulu. Itu seperti Sang Jaidut. Nah, ibu-ibu masih ingat gak? Berarti nonton tuh. Itu dia kalau jalan gagap petantang petenteng. Kalau dia ngerampok sapi orang, itu sapi segerombolan dia rampok semua. Dan punya ilmu kebal yang luar biasa. Tapi di luar dugaannya, dia mendidik anak angkat. Diberikan ilmu yang sama, suruh ngerampok. Tapi anak angkat ini kesel. Setiap hasil ngerampok dibagi ke semua istri dia yang 7 orang itu. Ini dia punya istri 7. Namanya perampok, banyak uang. Lalu anak buahnya itu sudah geram. Apa yang terjadi? Dikampak oleh anak buahnya di bagian belakang tengkuknya. Setelah dikampak di situ, ternyata itulah kelemahannya selama ini. Lalu dicincang-cincang kepalanya, kemudian dirobek perutnya, ditarik keluar isi perutnya, digantung di jembatan. Dan itu terjadi kurang lebih 100 meter dari rumah saya. Ya. Nah, ini bukan cerita Sang Jaidut, ini bukan film India, ini cerita nyata. Ya, udah bertahun-tahun dia mengambil hak orang. Si pembunuh menyerahkan diri ke penjara, ke polisi. Tahu berapa banyak orang yang memberi apresiasi kepada si pembunuh? 1 kecamatan. Itu penjara penuh dengan hadiah-hadiah buat si pembunuh. Kenapa? Karena yang mati ini polisi pun tidak bisa melengserkannya. Tidak kayak film India aja, perampok. Ini yang menunjukkan bahwa tidak ada orang kebal di dunia ini. Pasti ada rencana Allah SWT. Lihat rencana Allah untuk Firaun. Firaun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia menyiksa Bani Israel. Ternyata yang menghabiskan kerajaannya siapa? Anak angkatnya. Siapa anak angkatnya? Nabi Musa. Di luar dugaan kah? Di luar dugaan. Maka oleh karenanya nanti akan diberikan contoh oleh Allah siapa orang yang disiksa dengan cara perlahan tadi. Baik, kata Allah, "Inna ladaina ankala." Sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat, yakni ikatan-ikatan. Demikianlah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dan pendapat sahabat, pendapat Ikrimah, pendapat Tawus, Muhammad bin Ka'ab, Abdullah bin Buraidah dan yang lainnya, termasuk Ibnul Mubarak dan Sufyanul Tsauri. Kemudian Allah katakan selain angkala, selain belenggu-belenggu, wa jahima, dan kami siapkan neraka yang menyala-nyala. Jahima. Jahima artinya sangat panas. Yani api yang berkobar, itu arti jahima. Wa ta'aman dza gussatin, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan mereka. Apa kira-kira makanan itu?
Makanan itu melekat di kerongkongan, tidak masuk ke dalam perut ataupun keluar. Apa kira-kira di antara makanan? Buah zakkum. Buah apa? Zakkum. Zakkum itu di mana tumbuhnya? Bukan sekadar di neraka, di dasar neraka. Ya. Bagaimana bentuknya? Berduri, panas. Karena nyangkut di kerongkongan dikasih air minum. Air minumnya dari apa? Air panas juga. Maka karena panas, mereka minta air yang sejuk. Di mana mereka minta? Di penduduk surga. Apa kata mereka? Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka penduduk neraka memanggil penduduk surga seraya mengatakan, tolong tuangkan kepada kami seteguk air minum dari surga dan sesuap makanan yang Allah rezekikan kepada kalian. Bayangkan, seteguk air dan sesuap makanan tidak diberi. Apa kata penduduk surga? Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya untuk orang kafir. Maka di sini kita belajar, kalau dunia ini Allah berikan sebanyak-banyaknya kepada orang kafir, berarti dunia ini ada harga atau tidak? Enggak ada harganya dibandingkan surga. Enggak ada harganya. Makanya seteguk air tidak dikasih, sesuap makanan juga tidak dikasih. Ya. Lalu setelah itu Allah katakan, wa ta'aman dza gussah, makanan yang melekat di kerongkongan, di antaranya tadi buah zakum. Wa azaban alima, dan azab yang pedih. Yauma tarjuful ardu wal jibal, pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncang, yakni bergetar hebat, karena waktu itu ditiupkan sangkakala. Sangkakala yang pertama itu ditiupkan untuk apa, ibu-ibu? Untuk menghancurkan alam semesta. Itu ditiupkan sangkakala. Makanya Allah katakan dalam surah Az-Zumar, surat Az-Zumar, Allah katakan, subhanallah, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah, dan ditiupkan sangkakala, maka penduduk langit dan penduduk bumi semuanya mati, kecuali yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya hancur. Ya, ini terjadi di tiupan sangkakala yang pertama. Pada saat itu bergoncanglah bumi dan gunung-gunung. Wa kanatil jibal kathiban mahila, dan jadilah gunung-gunung itu seperti tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. yakni menjadi butiran pasir, padahal sebelumnya gunung itu berupa batu-batu besar dan keras. Kemudian gunung-gunung itu akan hancur berkeping-keping, tidak berbekas, tidak tersisa segala sesuatu kecuali ia lenyap. Bahkan disebutkan dalam surat An-Naba yang pernah kita bahas sebelumnya, gunung itu menjadi apa? Saroba. Apa saroba? Fatamur gana. Ya. Dan sudah tidak terlihat lagi lembah dan bukit-bukit, karena pada saat itu semuanya sudah hancur. Tidak ada sesuatu yang rendah dan tidak ada sesuatu yang tinggi, semuanya menjadi rata. Ya. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fa yawma idzi waqa'atil waqi'ah. Pada saat itu bumi diangkat beserta gunung-gunung, lalu dibenturkan menjadi satu kali benturan.
maka terjadilah hari kiamat. Selanjutnya Allah menceritakan tentang Rasulullah SAW dan juga Nabi Musa. Kemudian Allah berfirman kepada orang-orang kafir Quraisy, yang maksudnya adalah untuk semua orang, walaupun ini khitab yang diajak bicara ini orang Quraisy, tapi kita juga ikut diajak bicara oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah tersebut? Inna arsalna ilaikum rasulah. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Tugasnya apa rasul itu? Membaca ayat Allah, mensucikan jiwa manusia, dan mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Lihat, tugasnya apa tadi? Mengajarkan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa manusia, dan mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Itu tugasnya. Berarti orang-orang mengikuti Rasulullah SAW, dia ingin berada di makom ini, posisi ini. Ya. Lalu Allah sebutkan syahidan alaikum, dia sebagai saksi atas kalian. Maksudnya yang menyaksikan benar dan tidaknya amal kalian. Maka kalau ada orang beramal tidak sesuai dengan sunnah Nabi, benar gak amalnya? Enggak. Kalau ada orang mengatakan biarkan saja Allah yang menilai, tapi Allah kan sudah mengutus seorang untuk menjadi tim penilai. Siapa orang yang menjadi tim penilai itu? Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah SAW diutus, orang Quraisy itu beribadah kepada siapa? Kepada siapa mereka beribadah? Jawab ibu-ibu. Jangan pelangak-pelongak. Kepada siapa mereka beribadah? Kepada berhala atau kepada Allah? Ini khilaf nih. Lagi gemuruh suara ibu-ibu nih. Mereka mengklaim beribadah kepada Allah. Tapi yang salah dari mereka ini bukan tujuan mereka beribadah. Yang salah itu cara mereka beribadah kepada Allah. Bagaimana cara mereka berdoa? Harus melalui Lata, Uzza dan Manat yang menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Bagaimana lagi cara mereka beribadah? Harus melalui berhala, baru mereka mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya dua. Kalau enggak mendekatkan mereka kepada Allah, mereka minta syafaat kepada patung-patung itu di hadapan Allah. Kira-kira tujuannya benar apa salah? Tujuan menurut mereka ini benar. Yang salah itu cara mencapai tujuan. Berarti yang salah dari orang kafir Quraisy dulu itu bukanlah tujuan dia saja, tetapi yang paling nyata kesalahannya adalah ketika mereka beribadah tidak sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Dari sini dapat dipahami apa titik kesalahan mereka? Kesalahannya adalah mereka tidak beribadah sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Buktinya mereka mengaku enggak Allah pemberi rezeki, pencipta. Kalau bersumpah dia sebut nama siapa? Kadang Allah yang mereka sebut namanya. Demi Allah kata mereka. Menunjukkan mereka beriman akan adanya Allah. Tapi yang membuat mereka kufur adalah ketika cara mereka mendekatkan diri kepada Allah tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lihat di sini. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Kami mengutus rasul kepada kalian itu seperti kami mengutus rasul kepada siapa? Fir'aun. Lalu Allah memberikan contoh ancaman. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Lalu Fir'aun itu durhaka kepada Nabi Musa. Maka kami pun menyiksanya dengan siksaan yang berat. Lihat jemaah sekalian azakumullah. Di sini Allah memberitahu orang yang pernah mendurhakai Nabi Musa
disiksa dengan siksaan yang berat di dunia dan di akhirat. Apa di dunia yang dirasakan Firaun? Kegelisahan. Saking gelisahnya dia takut sama bayi, maka dia membunuh para bayi. Itu reaksi dari kegelisahan. Tidak bisa dibohongi, Ibu. Reaksi dari sebuah kegelisahan itu seperti itu. Ya. Yang kedua, di antara siksaan Allah buat Firaun, yaitu ketika Nabi Musa memberikan mukjizat berupa terjadinya perkara yang besar, yaitu air menjadi darah, kodok di mana-mana, belalang memakan tumbuh-tumbuhan, ya enggak? Ini adalah siksaan. Setelah itu dia memohon kepada Nabi Musa agar menghilangkannya. Dia durhaka lagi. Setelah itu dia disiksa di mana? Di laut. Ibu bayangkan, dia raja nih. Raja. Punya pasukan gak dia? Punya pasukan. Ya, ini siksaan yang tidak dia rasakan, yaitu disiksa dalam kebodohan dan emosi. Dia raja. Dia punya pasukan. Seharusnya dia ikut apa enggak ikut? Nggak usah ikut. Tinggal dikipas-kipas aja oleh para wanita-wanita istana kan. Raja yang botak misalnya gitu ya. Duduk manis aja di situ. Biarkan pasukanmu yang mengikuti Nabi Musa. Kan bisa begitu kan? Tapi karena emosi, kepintarannya tertutup oleh emosinya. Ketika dia pergi, dia tenggelam gak ke dalam laut sama pasukannya? Tenggelam. Seharusnya dia duduk aja di atas kursi kan. Tapi begitulah Allah menyiksa Firaun dengan kebodohan. Karena menyelisih Nabi Musa alaihissalam. Dan lebih dari itu yang membuat dia tersiksa, betul-betul tersiksa, yang menjadi lawannya adalah anak yang dia besarkan dalam istananya. Anak ini kan diambil dari sungai, dibesarkan dalam istana, merasakan kehangatan istana. Begitu besar, dia menegur kesalahan bapak angkatnya. Bapak angkatnya tersinggung. Karena dia tersinggung, dia pun ingin menghabisi Nabi Musa. Ini menunjukkan kita itu, kalau melihat orang yang berjasa kepada kita melakukan kesalahan, jangan sungkan untuk menegur kesalahannya. Nanti dia bilang, "Nggak tahu diri kamu ini." Itu yang dikatakan Firaun kepada Nabi Musa. Nabi Musa tuh mendengar nggak kalimat "nggak tahu diri" itu? Mendengar. Apalagi kata Firaun, "Kamu mau menguasai kerajaan kami." Padahal Nabi Musa waktu itu tujuannya untuk memperbaiki bapak angkatnya. Tapi dia merasa berjasa. Ya. Apakah Nabi Musa dianggap durhaka gara-gara menegur bapak angkatnya tadi? Enggak. Kalau di Indonesia pasti dianggap tidak beradab, kolil adab, kurang ajar kamu ini. Saya angkat dengan ketua tanganku dari tempat yang kotor menjadi orang mulia. Kamu menentang saya. Bukan menentang Pak Dek gitu ngomongnya. Tapi saya menegur kesalahannya. Apa salah saya? Itu kalau mau angkat sarung jangan sampai di atas paha, kelihatan auratnya. Kan begitu kan? Itu teguran. Tapi dia tersinggung. Kamu anak baru kemarin, kata dia. Maka oleh karena itu Firaun pun disiksa oleh Allah gara-gara egois. Gitu. Masa anak angkat lebih pintar daripada saya? Gitu dalam pikiran dia. Lihat, Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan Tsauri mengatakan mengenai firman Allah, "Fa'akhadnahu akhdhan wabila." Siksaan yang berat, yakni yang keras. Arti daripada cerita ringkas ini, berhati-hatilah kalian, jangan mendustakan Rasul kalian ini, yaitu Rasulullah SAW, agar kalian tidak ditimpa siksa seperti Firaun. Firaun saja yang mendurhakai Nabi Musa disiksa,
apalagi mendurhakai Rasulullah SAW yang lebih mulia dari Nabi Musa. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah. Allah mengadab Fir'aun dan para pengikutnya dengan azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Tapi pertanyaannya adalah, siapa di antara orang paling durhaka kepada Nabi pada zaman itu? Siapa kira-kira? Ibu-ibu masih ada di dalam masjid apa udah keluar? Oh, dan masih banyak, Masya Allah, Masya Allah. Siapa kira-kira yang paling durhaka kepada Nabi SAW sehingga mendapatkan siksaan melebihi yang dirasakan Firaun? Siapa kira-kira? Siapa? Abu Jahal apa Abu Lahab? Abu Jahal apa Abu Lahab? Dua-duanya gitu. Oke, dua-duanya. Yang paling besar siksaannya yang tidak punya kesempatan untuk bertobat siapa? Abu Lahab. Oke, kita eja sedikit-sedikit nih. Abu Lahab dan Abu Jahal dua sosok yang berbeda. Abu Jahal itu dari Bani Makhzum. Abu Lahab dari Bani Hashim, berarti pamannya Rasulullah SAW. Nah, Abu Lahab ini disiksa oleh Allah melebihi tenggelamnya Fir'aun di dalam laut. Di mana dia tenggelam Abu Lahab? Di dalam sumurkah? Atau di dalam tampungan air minumnya? Tidak, dia tidak tenggelam pada tempat itu. Tapi dia tenggelam pada kesesatan yang tidak bisa lagi dia keluar darinya. Walaupun dia tahu dirinya sesat. Abu Lahab tahu nggak dirinya sesat? Abu Lahab tahu nggak Nabi Muhammad jujur? Tapi kenapa dia tidak beriman? Karena terlalu dalam tenggelamnya dalam kesesatan. Fir'aun ditenggelamkan dalam laut karena mendurhakai Nabi Musa. Lalu bayangkan dengan orang yang mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Makanya Fir'aun itu pernah mendapat kesempatan untuk bertaubat yang tidak didapatkan oleh Abu Lahab. Fir'aun pernah ditawarkan taubat gak? Pernah. Faqul lahallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini tawaran dari Allah buat siapa? Fir'aun. Pernah gak Allah katakan itu kepada Abu Lahab? Berarti mana yang lebih sesat, Abu Lahab apa Fir'aun? Dua-duanya sangat sesat, tapi ada yang lebih sesat lagi, yaitu Abu Lahab. Bagaimana seorang Habib mengatakan Abu Lahab berpesta dalam neraka? Bodoh ini. Ini Habib bodoh, betul-betul bodoh. Kan ada Habib yang mengatakan gitu, ada gak? Bahwa Abu Lahab itu sedang berpesta di dalam mana? Diringankan azabnya di neraka karena dia melakukan maulid Nabi di dalam neraka. Pernah dengar gak? Nggak usah dengar kalau begitu. Cukup saya aja yang dengar. Kesal saya dengarnya. Abu Lahab yang tidak mendapat kesempatan sedikit pun untuk bertobat di dunia, dikatakan oleh sebagian oknum habaib bahwa Abu Lahab itu diringankan azabnya di neraka karena dia ikut merayakan maulid Nabi dalam neraka. Ini orang-orang bodoh ini. Ini namanya doktrin. Apa namanya? Doktrin. Dia tidak punya dalil untuk membenarkan maulid Nabi. Abu Lahab jadi dalilnya. Dari mana mereka tahu Abu Lahab itu diringankan azabnya? Sedangkan di dunia jangankan diringankan, diberi kesempatan taubat aja tidak diberikan kepada si durhaka yang terlaknat ini. Yang Allah katakan tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Lihat. Anaknya, hartanya tidak ada manfaatnya bagi dia. Bahkan Abu Lahab itu pernah mendengar Nabi berdoa untuk anaknya. Untuk anaknya Abu Lahab yang waktu itu Rasulullah sedang melakukan ibadah di sisi Ka'bah, dicekik oleh anaknya Abu Lahab. Dan ini dulunya menantu Nabi.
Dicekik. Setelah dicekik, Nabi SAW berdoa, semoga engkau diterkam oleh anjing-anjingnya Allah yang Allah ciptakan. Dengar doa itu, apa kata Abu Lahab? Doa ini pasti akan terjadi. Maka ketika anaknya Abu Lahab pergi dagang ke Sam, malam hari itu di tempat yang tidak ada singanya terdengar ngaungan singa. Yang Allah kirim singa, bukan anjing lagi dikirim. Apa? Singa, asad. Berarti singa. Orang-orang yang bersama Abu Lahab itu melindungi anaknya Abu Lahab di tengah. Mereka tidur mengurumuni anak Abu Lahab supaya tidak diganggu oleh singa itu, karena mereka yakin doa Muhammad akan terkabulkan di situ. Benar, ketika mereka tidur lelap di pagi hari, isi kepalanya anak Abu Lahab itu habis dimakan singa. Kata Abu Lahab, benar, dia terkena doanya Muhammad. Seharusnya dia masuk Islam enggak? Masuk, tapi kenapa dia tidak masuk? Dia disiksa dengan air kesesatan yang melebihi lautan, yang menyiksa Fir'aun. Tidak bisa keluar, sampai mati dia sesat. Bagaimana orang-orang itu bisa mengatakan diringankan azabnya di neraka? Enak saja tuh Abu Lahab. Wong seteguk air aja tidak dikasih, apalagi sampai istirahat disiksa. Tidak, Abu Lahab tetap disiksa. Karena Allah menyebutkan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Orang paling durhaka di dunia. Ya, durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati kita. Jangan meremehkan sunnah Nabi. Jangan mengejek orang yang menjalankan sunnah Rasul. Ada orang mengatakan, jenggot kayak kambing. Saya takut besok dia berubah jadi kambing beneran nih orang. Ya, walaupun kita tidak mendoakan itu, khawatir kita. Cingkrang kebanjiran, ngomong begitu. Ibu-ibu yang bercadar ninja Hattori. Kan gitu kan? Ada lagi yang mengejek orang berjilbab karena akhlaknya. Wah, tidak ada artinya itu jilbab, akhlaknya buruk. Apa kaitannya akhlak dengan jilbab? Jilbab itu kewajiban lain, akhlak itulah lain. Kenapa diejek jilbabnya? Perbaiki akhlak orang, gitu caranya. Ini ajaran Rasulullah SAW. Bahkan Imam Syafi'i pernah bercerita, ada orang di zaman itu, zaman Imam Syafi'i rahimahullah. Orang ini suka mengejek ahli hadis. Datanglah dia ke majelis seorang ahli hadis, cerita Imam Syafi'i. Ahli hadis itu menyampaikan sebuah hadis yang tidak masuk akal orang ini, dan kesempatan dia untuk mengejek hadis Nabi. Hadis itu berbunyi, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi thalathan qabla an yudkhilahuma fil ina, fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Jika salah seorang di antara kamu bangun tidur, bunyi hadisnya begitu. Jika salah seorang di antara kamu bangun tidur, maka cucilah tangan 3 kali. Jangan dulu dia masukkan ke dalam ember atau dalam bejana. Karena semalam dia tidak tahu tangannya bermalam di mana. Yang jelas dia tidak bermalam di hotel yang ada di puncak. Dia bermalam di rumahnya sendiri. Ini tangan ini bermalam di mana malam hari itu? Tidak tahu dia. Entah dia pegang ini, pegang itu, kan tidak tahu. Taib. Lalu salah seorang dari majelis itu mengatakan, saya mau keluar dari majelis ini. Masa kita tidak tahu tangan kita bermalam di mana semalam, kata dia begitu. Hadis macam apa itu? Seakan-akan dia ingkari hadis Rasulullah SAW. Dia pergi nih. Malam harinya orang ini tertidur, cerita Imam Syafi'i. Bangun di pagi harinya, di waktu subuh, dia temukan tangannya sesiku masuk ke dalam duburnya. Sesiku masuk dalam dubur. Gimana cara masuknya ya? Dalam dubur. Sesiku sampai segini, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Gara-gara mengejek hadis Rasulullah SAW. Lihat orang yang mengejek para ulama sunnah saat ini. Siapa nama itu yang dari Pakistan apa India itu yang sekarang udah murtad itu? Gara-gara dia ejek orang, dia murtad, keluar dari Islam. Murtad. Itu murtad, ibu-ibu sekalian, adalah merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyelisih Rasulullah SAW bahayanya sangat besar. Mendurhakai beliau sangat
besar. Lebih baik Anda diam daripada menghina sunnah Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Raja Heroklus, Raja Romawi pada zaman Nabi. Dia kan musuh bebuyutan umat Islam, tapi tidak pernah dirobek-robek kerajaannya. Kenapa? Karena ketika hadir surat Nabi, dia baca dengan teliti, dia renungkan isinya, dia suka dengan surat ini, dia lipat dengan baik, dia letakkan dalam peti itu diletakkan tempat kehormatan, karena surat ini datang dari seorang utusan, tapi dia tidak masuk Islam. Gara-gara itu kerajaannya walaupun dikalahkan oleh kaum muslimin, tidak dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Beda dengan Raja Persia, Raja Iran waktu itu. Begitu dia dengar baca surat Nabi, dia robek-robek surat Nabi itu. Apa kata Nabi? Mazzakallahu mulkahu. Semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Betul, sampai hari ini daerah Iran itu selalu tidak aman-aman saja. Kerajaan dirobek-robek. Sekarang dikuasai oleh siapa Iran itu? Syiah. Merobek-robek kehormatan wanita, nikah mut'ah, ya enggak? Dan banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala siksakan buat mereka ketika mereka tidak menghargai surat Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan orang yang mengejek-ngejek orang sholat, mengejek orang yang berjilbab, mengejek orang yang berjenggot? Hati-hatilah, karena ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka lanjutannya fa akhadnahu akhdha wabila. Selanjutnya Allah berfirman, fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Disebutkan dalam surat An-Nazi'at, Allah menyiksa Firaun di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Ancaman siksaan pada hari kiamat. Tentu ini kembali kepada pembahasan tentang hari kiamat. Berarti waktu kita sampai jam 10.30. Sampai jam 11 kan? Iya enggak Ibu-ibu? Iya masih. Anak kira dikasih pertanyaan udah suruh berhenti kajian gitu. Baik. Kita lanjut ya. Ancaman siksaan pada hari kiamat. Allah mengatakan fa kaifa tattaqun in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Maka bagaimana kamu akan dapat memelihara diri jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Hari apa gerangan? Hari kiamat. Ya, hari kiamat itu saking besar urusannya, anak kecil pun beruban. Apalagi yang sudah beruban. Ya. Ada dua pendapat tentang beruban di sini. Pertama, kemungkinan kata yauman, hari pada ayat ini adalah ma'mul sebagai objek untuk kalimat tattaqun, memelihara diri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jarir dari bacaan atau qiraat Ibnu Mas'ud. Artinya, wahai manusia, bagaimanakah kalian takut kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban jika kalian tetap kafir kepada Allah dan tidak mempercayainya? Jadi ini aneh nih. Ada orang takut hari kiamat tapi tidak mau beriman. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Orang Bali pun gitu, orang Hindu itu. Kan mereka yakini ada alam nirwana. Apa alam nirwana itu? Alam surga kata mereka. Gitu. Kenapa mereka bakar mayatnya? Supaya tidak disiksa. Itu tujuan mereka. Kedua, mungkin kata yauman merupakan ma'mul untuk kalimat kafartum. Yakni pendapat ini bermakna bagaimana kalian merasa aman dari hari kiamat yang benar-benar menakutkan ini jika kalian tetap kafir. Ya. Bagaimana kalian merasa aman dari hari kiamat? Artinya mereka ini menganggap kiamat itu enggak ada gitu maksudnya. Merasa aman aja mereka, makanya mereka tetap kafir.
Kalau di sini disimpulkan oleh Ibnu Katsir, kedua pendapat ini baik, akan tapi pertama lebih baik. Artinya gini, kalian kan yakini hari kiamat, kok kalian tetap kafir? Lalu kalian merasa diri takut hari kiamat, namun tidak mau beriman. Kan aneh kalian ini. Gitu. Ini adalah pendapat yang benar dari dua pendapat ini, walaupun kedua-duanya dapat diterima. Karena orang kafir itu bermacam-macam kan. Ada yang takut hari kiamat tapi tetap kafir. Seperti siapa? Seperti orang Nasrani. Orang Nasrani itu kan tetap kafir. Mereka yakin gak ada neraka? Yakin. Mereka yakin gak ada surga? Yakin. Tapi mereka tetap berbuat kekufuran. Makanya karena takut neraka, mereka itu menebus dosa dengan cara membayar. Cara bayar. Bayar dosa, bayar tebusan dosa. Kan begitu orang-orang Nasrani. Karena mereka takut disiksa di neraka. Kemudian ada juga orang kafir itu, mereka kafir karena tidak takut akan adanya hari kiamat. Mereka menganggap kiamat itu jauh, mustahil ada kiamat, kata mereka begitu. Seperti sebagian orang Syiah. Orang Syiah itu menganggap kiamat itu tidak ada. Yang ada itu reinkarnasi. Tahu reinkarnasi? Ya, jadi kita kalau mati nanti balik lagi. Ada yang balik jadi manusia, terlahir jadi manusia. Ada yang balik lagi jadi batu kalau dia durhaka. Saya kira ini kemungkinan terobsesi dari film Maling Kundang yang ini. Ya kan? Kan maling kundang itu karena durhaka jadi apa? Jadi batu. Padahal hari kiamat itu ada. Nah ini disebut oleh orang Syiah itu dengan keyakinan ar-raj'ah. Apa keyakinannya? Ar-raj'ah. Jadi tidak ada kehancuran alam semesta menurut mereka. Tapi yang ada adalah orang baik terlahir kembali menjadi manusia. Orang jahat bisa aja jadi batu, jadi kambing, dari apa aja tergantung sisi kedurhakaannya. Ya, tentu ini keyakinan yang batil. Yang benar adalah kiamat itu ada. Kemudian kata Allah selanjutnya, yauma yaj'alul wildana syiba. Pada hari itu menjadikan anak-anak beruban. yakni karena begitu dahsyatnya goncangan, ya, getaran dan huru-hara hari kiamat. Yaitu ketika Allah berfirman kepada Adam, utuslah rombongan neraka. Adam menjawab, dari berapa ya Allah? Dari setiap 1000 ada 999 orang yang ke neraka, 1 aja yang ke surga. Jadi setiap 1000 itu ibu-ibu dari anak keturunan Nabi Adam, 1 ke surga, 999 kemana? Ke neraka. Aduhai, mengerikan gak? Iya. Apalagi ada kabar berita nih buat ibu-ibu, kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Ternyata di antara hikmah kenapa di surga itu diperbanyak bidadari, hikmahnya adalah karena ibu-ibu yang durhaka sudah ke neraka, maka si suami diberikan bidadari. Ini bukan memojokkan ibu-ibu, tidak. Ini tujuannya untuk apa? Agar jangan sampai menjadi wanita yang durhaka. Yang paling banyak membuat wanita masuk neraka itu apa, ibu-ibu? Durhaka kepada siapa? Durhaka kepada suami, bukan durhaka kepada kasir Indomaret. Ya kan? Ibu-ibu kalau ke pesta ngomongnya sama teman-temannya dengan gaya yang bahasa yang begitu indah. Pulang ke suaminya, Bu, bikinkan kopi, bikin sendiri gitu. Ya, harusnya apa? Jangan anggap remeh kopi itu. Tapi yang harus diperhatikan perintah siapa? Perintah suami. Ini luar biasa kata Nabi Adam kata Allah, dari setiap 1000 hanya 1 yang ke surga. Berapa ini anak manusia ini? Sangat banyak.
Mudah-mudahan kita yang satu dari yang 1000 itu. Ya. Satu dari yang 1000 itu mudah-mudahan ada kita dan keluarga kita serta anak-anak kita dan istri kita dan suami, ibu-ibu. Ya karena itu yang kita harapkan, tidak ada lagi. Wong lihat aja nih, kesempatan kita ini sangat berkompetisi dengan luar biasa. Maka jangan berhenti mengaji kalau begitu. Jangan berhenti apa? Mengaji. Datang ke pengajian. Karena ini jalan termudah menuju ke mana? Ke surga. Ya. Dan mudah-mudahan jalan itu yang sedang kita tempuh ini. Ya Rabbal Alamin. Taib. As-sama'u munfatirun bih. Pada hari itu langit pun menjadi pecah, terbelah. Pada hari itu karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Yani akibat kedahsyatan dan kengeriannya, langit menjadi pecah dan runtuh. Berapa lapis langit, Ibu? 7. Lapisan bumi beserta isi dan semua yang ada yang kita lihat, matahari, bulan, bintang dan seterusnya ini, kalau dikumpulkan jadi satu, dibandingkan dengan langit pertama, dia seperti gelang yang dilempar di padang pasir. Dunia seisinya ini seperti gelang atau seperti cincin. Sedangkan langit pertama seperti padang pasir yang luas. Ternyata kalau digabungkan langit pertama dengan dunia seisinya, dibandingkan dengan langit kedua, seperti itu juga permisalannya. Sampai langit ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini digabung menjadi satu bersama bumi dan isinya. Lalu dibandingkan dengan langit ke-7 itu seperti padang pasir, dan 6 lapis langit berserta bumi ini seperti cincin di padang pasir. Ternyata arsy Allah dan kursinya lebih besar lagi dari itu. Ya. Dan semua 7 lapis langit ini hancur gak? Hancur. Tidak ada yang tersisa. Nah, di sini ada pelajaran nih. Allah sebutkan tentang saking dahsyatnya hari itu, anak kecil menjadi apa? Beruban. Jangan-jangan orang yang cepat beruban ini banyak masalahnya. Ya enggak? Iya atau tidak? Iya. Dan itu tidak tercela. Tidak tercela banyak memikirkan. Cuman kita mengambil pelajaran, saking dahsyatnya kehidupan, cepat sekali beruban. Ya mungkin banyak tekanan hidup, memikirkan anak, memikirkan istri, ya kan? Ini menunjukkan bahwa hal ini menunjukkan betapa kedahsyatan itu membuat kita beruban. Kemudian Allah katakan di akhir ayat, kana wa'duhu maf'ula, dan adalah janji Allah pasti tertunaikan. Janji tentang hari ini pasti terjadi. Tidak bisa tidak, hari itu akan terwujud. Tidak ada yang bisa menghindari hari tersebut. Tidak ada yang bisa lari dari hari kiamat. Dan tanda untuk mengarah ke sana sudah ada enggak? Ada tandanya enggak ke sana? Ada. Tandanya ada 3. Ada yang sudah berlalu, tidak kembali lagi, seperti diutusnya Nabi SAW dan meninggalnya beliau. Terbelahnya bulan, ya itu tanda hari kiamat yang telah berlalu. Ada tanda hari kiamat yang sedang terjadi dan terus akan terjadi. Seperti jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, yang sampai pada puncaknya nanti satu laki-laki menikahi 50 orang wanita. Udah tidak ada lagi laki-laki. Maka bersyukur ibu-ibu yang mendapatkan suami, bersyukurlah. Walaupun suaminya tai lalat semua di tubuhnya, artinya hitam. Karena di luar sana banyak orang yang dapat pasangan. Ya, di luar sana banyak orang yang dapat pasangan. Karena ini tanda hari kiamat. Sudah populasi laki-laki sedikit, yang sedikit ini jadi bencong juga. Ajib. Ini menyedihkan banget ini. Udah populasinya dikit, jadi bencong, suka sesama jenis lagi. Aduhai, kemana akan dibawa para perempuan yang tak punya pasangan kalau laki-laki jadi bencong semuanya? Ya, ini tanda hari kiamat, tidak bisa dihindari. Bahkan di tahun 2009 saya dengar radio, di radio Bekasi itu, waktu itu biasa kami
nunggu jadwal kajian Ustadz Armen di Radio Roja pada zaman itu, 2009 atau 2010 itu. 2009 akhir. Kita dengar-dengar tuh kapan kajian Ustadz Armen. Kan kajian Ustadz Armen itu alhamdulillah membuat hati-hati kita menjadi lembut gitu kan. Tapi karena salah pencet radio pas berita. Beritanya adalah 3 juta wanita di Bekasi pada saat itu tidak mendapatkan pasangan alias perawan tua. Zaman itu sudah 3 juta yang tidak dapat pasangan. Zaman sekarang mungkin sudah 30 juta. Atau mendapat 6 juta, 7 juta. Tidak ada yang tahu. Semakin bertambah. Makanya kata para ulama, ada tanda hari kiamat sedang terjadi dan terus akan bertambah sampai pada puncaknya. Yaitu sampai pada saatnya nanti satu orang laki-laki memiliki 50 orang wanita. Nanti akan ada masanya. Apakah sudah sekarang? Nggak tahu. Dan belum juga sampai sekarang ini. Sekarang baru mungkin 1:10, 1:15. Ya. Sudah begitu laki-lakinya pada bencong lagi. Tapi ini mengenai keadaan tanda-tanda tersebut. Ada tanda-tanda di antara tanda-tanda yang lain yang kita lihat, yang kita rasakan ini adalah banyaknya khamr yang dihalalkan. Khamr yang dihalalkan itu di antara contoh rokok. Rokok. Tahu rokok kan? Orangnya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhir doanya apa? Waqina adzabannar. Ini kiainya lagi doa waqina adzabannar, ya Allah jagalah kami dari api. Keluar dari masjid isap api. Itu rokok tuh. Dia katakan jaga kami dari api, tapi keluar dari masjid rokok isap api. Di rokok itu ada khamarnya. Di sisi mana? Di kertasnya. Di kertasnya. Salah seorang mengaku yang sudah taubat dari pemilik pabrik rokok, dan rokoknya memang sudah tidak ada lagi mereknya sekarang ini. Dia katakan tidak akan enak rokok ini kalau kertasnya tidak direndam pakai khamar. Yang diperselisih kalau para ulama itu bukan rokok, ibu. Yang diperselisihkan itu tembakau. Rokok itu sudah banyak kandungan hal-hal yang haram. Karena tembakau pada zaman itu bisa dihisap menggunakan daun jagung, bisa nggak? Daun lotar yang ditipiskan. Nah sekarang rokok, pakai apa? Kertas. Kertas ini direndam dulu di mana? Di dalam khamr, baru dikeringkan dan menjadi enak. Makanya isapannya nggak punya pekerjaan. Ya, ini tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat. Khamr dilegalkan. Kemudian diantara lagi zina berada di mana-mana dan dibiarkan zina itu. Ya, dibiarkan zina itu. Bahkan pemerintah setempat, pemerintah lingkungan RT RW, kalau ada wanita-wanita yang jual diri di tempat itu, mereka ngambil jatah. Ngambil apa? Jatah. Bukannya melarang, malah ngambil apa? Jatah. Ya. Nggak tahu jatahnya bentuk apa, entah itu transaksi apa. Ya. Ini menunjukkan zina itu dibiarkan. Makanya zina sekarang tidak pakai kata zina, tapi pakai kata selingkuh. Lalu dibuatlah definisi selingkuh itu sama suka sama suka. Padahal itu artinya apa? Berzina. Berzina. Kemudian di antara tandanya lagi, tanda yang ketiga, tanda besar. Tanda besarnya itu tanda dekatnya hari kiamat. Pertama munculnya Imam Mahdi. Kedua munculnya Dajjal. Ketiga turunnya Nabi Isa. Keempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kelima binatang melata. Keenam terbit matahari dari barat. Ketujuh manusia digiring ke negeri Syam dulu. Kedelapan baru tiupan sangka kala. Ini tanda-tanda ini sudah pernah lihat? Belum. Apa tanda yang pertama tadi? Tanda besarnya muncul Imam Mahdi. Apa lagi? Keluar Dajjal. Apa lagi? Turun Nabi Isa. Apa lagi? Ya'juj dan Ma'juj. Apa lagi? Binatang melata.
Oke, binatang aneh. Kemudian matahari terbit dari barat. 7. Apa yang 7? Dikumpulkan negeri Syam. Jadi manusia yang terakhir di akhir zaman nanti, tentu kafir semua nih, dikumpulkan di negeri Syam. Lalu ditiupkan sangkakala. Terjadilah hari kiamat. Itulah kejadian yang sangat luar biasa yang Allah katakan di akhir ayat ini, kana wa'duhu maf'ula, dan adalah janji Allah itu pasti terlaksana. Nah, itu dia. Saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Adapun selanjutnya adalah kita tanya jawab. Insyaallah kita akan melanjutkan surat Muzammil ayat 19-20. Nanti tulis pamfletnya Al-Muzammil 19 aja dan seterusnya ya. Ini ada pertanyaan nih dari ibu-ibu. Soalnya bapak-bapaknya tidak ada, kecuali kameramen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika hati membenci orang? Apakah merusak amalan? Benci karena orang itu tidak sholat dan pelaku maksiat, pacaran bebas, sudah dinasihati malah membenci bahkan memfitnah. Membencinya karena Allah boleh. Boleh membencinya karena Allah. Membenci zina, membenci orang meninggalkan sholat, itu tanda orang ini mendapat petunjuk. Ya, Allah memberikan kepada hati seorang keimanan dan kebencian kepada kekufuran. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah membuat kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Jadi kalau ada rasa itu, bersyukurlah. Asalkan ketika kita benci itu bukan karena kepribadian dia kepada kita, tapi karena Allah. Itu dia. Ada lagi? Cukup ini aja? Cukup ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari malapetaka, dan Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang beriman dan saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya dan dijauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kepada kita dan orang yang kita cintai kesempatan untuk melihat wajahnya nanti di yaumil qiyamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.